Sebelum memulai kajian pada kesempatan sesi pertama hari ini, pada sore hari ini, izinkan kami dari panitia menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama kami akan mencoba membacakan biografi singkat dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Roy, Ustadz Abdullah Roy, LCMA, Hafizallahu Ta'ala. Beliau berasal dari Kretek Bantul, Yogyakarta, lahir 15 Jumadil Tsani 1400 Hijriah atau bertepatan 1 Mei 1980, dan sampai saat ini memiliki alhamdulillah 8 orang anak. Riwayat pendidikan beliau dari Pondok Pesantren Al Furqan Gresik, kemudian mengikut Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis, kemudian S2 Fakultas Dakwah jurusan Akidah tahun 2005 sampai tahun 2010. Kemudian S3 Fakultas Dakwah jurusan Akidah tahun 2010 sampai 2017, juga di Universitas Islam Madinah. Beberapa guru beliau diantaranya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, kemudian Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, kemudian Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan banyak guru lainnya. Kemudian beberapa karya tulis ilmiah yang kami sebutkan dari banyak karya ilmiah yang telah beliau tulis. Yang pertama, Jalan yang Selamat, Silsilah Akidah bagian pertama, Mengenal Allah, Mengenal Rasulullah, Mengenal Agama Islam, Aliran Islam Jamaah, Pemaparan dan Bantahan, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini juga kami menghimbau pada jamaah sekalian untuk bersama-sama membantu panitia menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini. Kami meminta para jamaah untuk fokus, tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah, misal sibuk mengambil foto atau video dari ustadz kita atau tempat ini. Kemudian kami juga meminta Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang membawa anak kecil untuk bisa membantu menertibkan anaknya masing-masing. Bagi umahat mungkin seperti biasa di Masjid As-Sunnah ini telah tersedia ruangan khusus untuk umahat yang membawa anak. Jadi silahkan, kami mohon bantuannya untuk bisa diamankan dan ditertibkan anaknya masing-masing untuk kelancaran kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini. Kemudian tentunya kami juga meminta para jamaah sekalian untuk tidak mengobrol mungkin dengan teman di sampingnya selama kajian berlangsung, agar tidak mengganggu jamaah yang lain dalam mengambil faedah dari guru kita. Baik, alhamdulillah sudah kesempatan pada hari ini, alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita di masjid ini, dan untuk mengefisienkan waktu kami persilahkan kepada Ustadz untuk memaparkan materinya pada kesempatan sesi pertama ini, yang akan insya Allah kita laksanakan sampai jam 5.45, seperempat menit sebelum jam 6. Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang ulia, dan darinya lah semata seluruh kenikmatan dan juga karunia. Dialah yang memberikan hidayah kepada Islam dan juga sunnah. Dan termasuk di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
Pada sore hari yang berbahagia ini, kembali kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah, mempelajari akidah yang merupakan perkara yang paling penting di dalam agama Islam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, kalau dulu kita membahas Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab ini sebagaimana namanya, judulnya berbicara tentang masalah akidah. Dan akidah secara bahasa adalah keyakinan dan sebagian ulama mengatakan akidah maknanya adalah ma aqada alaihi almar'u qalbahu, apa yang digunakan oleh seseorang untuk mengikat hatinya sehingga tidak bergerak, tidak goyah. Dan akidah, keyakinan yang ada di dalam hati seseorang memiliki pengaruh yang besar terhadap seluruh anggota badannya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam hati atau di dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut atau segumpal daging tersebut baik seluruh jasadnya. Kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalbu. Dan akidah ada di dalam al-qalbu. Apabila akidah seseorang benar, maka akan terlihat di dalam ibadahnya, terlihat di dalam akhlaknya kepada manusia. Tapi sebaliknya, ketika akidah yang dimiliki oleh seseorang adalah akidah yang rusak, maka juga akan membuahkan ibadah yang rusak. Semaunya dalam melakukan ibadah, bermalas-malasan, dan akan terlihat pada akhlaknya yang buruk kepada manusia, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada ustadznya. Sehingga penting bagi seorang muslim dan juga muslimah mempelajari akidah yang sahihah. Dari mana kita mendapatkan akidah yang sahihah? Tentunya akidah yang sahihah adalah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang akidah-akidah yang benar.
tentang keyakinan-keyakinan yang benar, perkara-perkara yang gaib. Dan Allah SWT kabarkan keyakinan-keyakinan tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Di dalam akidah yang sahihah. Dan Rasulullah SAW beliau adalah manusia yang paling tahu tentang Allah, tentang hari akhir, tentang perkara yang gaib. Allah SWT mewahyukan kepada beliau perkara-perkara akidah tersebut. Maka kita juga kembali kepada hadis-hadis yang sahihah. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, merekalah orang-orang yang pertama kali mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Merekalah yang pertama kali meyakini, sehingga kita kembali kepada pemahaman mereka. Karena ketika mereka mengamalkan, ketika mereka memahami, Allah SWT mengontrol pemahaman mereka, mengawasi praktek dan amalan mereka. Dan ternyata Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ridha agama mereka, keyakinan mereka, akidah mereka, amalan ibadah mereka, dan juga akhlak mereka. Dari sini penting kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam memahami akidah. Akidah sahihah itulah yang akan membawa dan mendatangkan keberuntungan dan juga kesuksesan, kebahagiaan bagi seorang muslim dan juga muslimah. Dan ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang bertekad untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dinamakan dengan ahlus sunnah karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan sunnah. Dan sunnah di sini artinya adalah jalan. Jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Dan jalan tersebut adalah Islam. Dan Islam sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Mereka adalah ahlu sunnah karena mereka yang paling dekat. Mereka yang paling getol di dalam mempelajari Al-Quran dan juga hadis, menghafal, memahami maknanya, mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis, tafsirnya, mustalah, mencari sanadnya, membaca isinya. Bukan hanya getol di dalam masalah mempelajari, mereka juga orang yang paling semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di tengah-tengah manusia yang banyak di antara mereka berpaling, tapi mereka bersabar dalam mengamalkan Al-Quran dan juga hadis. Meskipun harus dikucilkan, dicela, diusir, tapi mereka bersabar dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sehingga mereka pun dinamakan dengan ahlus sunnah. Wal jamaah, dan mereka adalah ahlul jamaah. Al-jamaah artinya adalah persatuan. Selain mereka
dikenal dengan ahlus sunnah, mereka juga ahlul jamaah, orang yang paling dekat dengan persatuan. Al-jamaah secara bahasa artinya adalah al-istima', bersatu di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang satu. Disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan, diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelah mereka para tabi'in. Prinsip mereka satu, dan itulah yang mengumpulkan mereka di dalam jalan tersebut, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dengan pemahaman seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Maka ahlu sunnah ketika mereka berkumpul bersama, berjalan di belakang para sahabat dan juga para tabi'in, mereka telah menjaga persatuan tersebut. Dari generasi ke generasi sampai hari ini dan sampai sebelum datangnya hari kiamat, mereka berusaha untuk menjaga persatuan tersebut dan tidak memisahkan diri dari jalan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Bagaimanapun keadaannya, dalam keadaan mereka miskin, dalam keadaan mereka kaya, dalam keadaan mereka luas dan longgar dakwahnya, atau dalam keadaan ditekan. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin ala al-haq mansurin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada segolongan di antara umatku yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran, ditolong oleh Allah. Tidak memudarati mereka orang yang menyelisih mereka, dan juga orang yang tidak mau menolong mereka. Sampai datang perkara Allah. Sampai datang angin yang kelak akan diutus oleh Allah SWT di akhir zaman. Dan tidaklah seorang yang beriman menghirup angin tersebut kecuali dia akan meninggal dunia, dan tidak tersisa setelah itu kecuali orang-orang yang kafir. Baru setelah itu tidak ada seorang pun di antara ahlu sunnah tersebut. Akidah mereka itulah yang akan kita pelajari. Amin. Adalah di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Belajar dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan telah belajar dari beliau juga banyak dari para ulama, para penuntut ilmu. Dan buku-buku beliau, muhadarah-muhadarah beliau sangat bermanfaat, dan sampai sekarang para penuntut ilmu tidak bisa lepas dari karangan-karangan beliau. Termasuk di antaranya adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia adalah termasuk kitab yang ringkas, disampaikan oleh beliau rahimahullah dengan dalil-dalil yang jelas, dan beliau akan menjelaskan di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan memaparkan rukun iman yang 6. Itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan juga beriman dengan
takdir yang baik maupun yang buruk. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang demikian luasnya, intinya adalah pada rukun iman yang 6. Makanya dinamakan dengan arkan, jamak dari rukun, yang artinya adalah hal yang paling kuat atau sesuatu yang paling kuat di dalam sebuah perkara. Bagian yang paling kuat dari sesuatu. Itu dinamakan dengan rukun. Ketika Rasulullah SAW dahulu ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman, maka beliau menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir dan juga takdir yang baik maupun yang buruk. Maka sangat tepat sekali apa yang telah dipilih oleh panitia, bukan saya yang memilih kitab ini. Mereka memilih kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai materi yang akan disampaikan pada daurah kali ini. Kita berharap masing-masing dari kita sabar, karena ini ada sekitar 40 halaman ya, 40 halaman. Dan yang sebelumnya kita diberikan kesempatan ada 3 sesi. Kita bisa lihat dari materinya yang cukup panjang, ini tidak bisa kita selesaikan dalam 3 sesi. Saya pernah menjelaskan kitab ini di Fatwa TV, kalau tidak salah 17 pertemuannya. Ini mau dijadikan menjadi berapa pertemuan? 5 pertemuan. Sehingga kalau di sana kecepatannya mungkin 20 km per jam, di sini kayaknya 100 km per jam. Antum siap? Siap insyaallah ya. Ana sabar, insyaallah antum pun juga bersabar. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan membaca muqaddimah dari kitab ini. Dan kitab ini bisa di-download baik yang bahasa Arab maupun yang bahasa Indonesia di internet. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyina wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Memulai kitabnya dengan basmalah, kemudian hamdalah, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadah, dan membaca salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan juga keluarganya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian mengatakan amma ba'du fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilina wa hujjatan 'alal ibadi ajma'ina. Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah rahmat dan juga kasih sayang untuk kita semuanya. Dan juga sebagai teladan
bagi orang-orang yang beramal dan sebagai hujjah atas para hamba. Allah SWT mengutus beliau untuk menegakkan hujjah di antara manusia. Allah tidak membiarkan mereka dicipta kemudian dibiarkan tanpa mengetahui dan juga mempelajari yang hak, tanpa mengetahui mana yang batil, mana yang sahih. Tapi Allah SWT menegakkan hujjah atas mereka dengan mengutus para rasul. Bayyana bihi wa bima anzala alaihi minal kitabi wal hikmati kullama fihi salahul ibadi wa istiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Allah SWT menjelaskan dengannya, itu dengan Rasulullah SAW, dan dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau berupa Al-Quran dan juga hikmah, itu hadis. Setiap apa yang di dalamnya ada maslahat bagi para hamba, yang di dalamnya ada kebaikan, keadaan-keadaan mereka di dalam agama dan juga dunia mereka. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis itu adalah untuk maslahat kita semuanya. Allah SWT dialah yang menciptakan manusia dan dialah yang mengetahui apa yang membawa kebaikan bagi manusia dan apa yang membawa mudarat bagi manusia. Itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia maupun di akhirat, yang berkaitan dengan agama kita maupun yang berkaitan dengan dunia kita. Minal aqaidis sahihati wal a'mal al-qawimati wal akhlaqil fadilati wal adabi al-aliyah. Baik berupa akidah yang benar dan amalan yang lurus dan akhlak yang mulia dan adab yang tinggi, semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda' lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan meninggalkan umatnya di atas sesuatu yang terang benderang. Tidak ada yang samar. Malamnya seperti siangnya. Sebagaimana siangnya terang benderang, dengan jelas kita melihat segala sesuatu, demikian pula malamnya. Ini perumpamaan yang menunjukkan tentang jelasnya apa yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tidaklah menyimpang dari petunjuk tersebut kecuali dia akan binasa. Fasara ala dzalika ummatuhu alladzina istajabu lillahi wa rasulihi wa hum khiyaratu al-khalqi minas sahabati wa tabi'in. Kemudian berjalan di atas jalan beliau, umat beliau yang datang setelah beliau, yang mereka menjawab dakwah Allah dan juga Rasulnya, yaitu para sahabat. Mereka adalah sebaik-baik manusia dari kalangan sahabat dan juga dari tabi'in. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dan juga para tabi'in dengan baik. Faqamu bi syari'atihi wa tamassaku bi sunnatihi wa 'addu 'alaiha bin nawajidi. Maka mereka pun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan syariatnya, memegang sunnahnya, menggigit dengan kuat dengan gigi gerah mereka sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban, baik di dalam masalah akidah
baik di dalam masalah ibadah, akhlak maupun adab. Ini namanya mengikuti dengan baik. Itu mengikuti mereka bukan hanya dalam masalah akidah saja, tapi juga dalam seluruh apa yang ada di dalam agama ini. Karena agama kita bukan hanya mengajarkan tentang masalah akidah, juga mengajarkan tentang akhlak, ibadah dan juga adab. Manhaj. Kembali mereka kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fasaruhumut ta'ifah at-ta'ifata alladhina la yazaluna 'ala al-haqq zahirina la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala wa hum 'ala dhalik. Maka jadilah mereka-mereka ini golongan yang senantiasa berada di atas kebenaran. Zahirin, nampak. Tidak memudarati mereka orang yang tidak menolong mereka. Jika mereka diuji, ditekan, banyak orang yang meninggalkan mereka. Dan itu tidak memudarati mereka. Karena Allah SWT dialah yang menolong golongan tersebut. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak memudarati mereka orang yang tidak menolong mereka. Aw man khalafahum aw khalafahum, atau orang yang menyelisihi mereka. Jumlah mereka sedikit dari generasi ke generasi dan orang yang menyelisih mereka adalah banyak. Tapi mereka kuat dengan bantuan dan juga pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampai datang perkara Allah, sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu, istiqamah. Wa nahnu walillahil hamdu ala atharihim sairun. Dan kita, segala puji hanyalah untuk Allah, berjalan di belakang mereka. Wa bisiratihim al-muayyadati bil kitabi wa sunnah muhtadun. Dan dengan perjalanan mereka yang dikuatkan dengan Al-Quran dan hadis, kita mendapatkan petunjuk. Naqulu dzalika tahaddutsan bi ni'matillahi ta'ala. Kita mengatakan yang demikian tujuannya adalah untuk menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Bukan karena sombong. Kita berada di atas manhaj salaf. Alhamdulillah. Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Bukan karena sombong. Tapi ini adalah termasuk menceritakan kenikmatan Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu, maka hendaklah engkau ceritakan. Kita nisbahkan kenikmatan ini kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, dan tidak ada yang lebih mahal di dunia ini daripada hidayah. Antum berikan kepada seseorang apa yang ada di dunia ini, kalau Allah SWT tidak menghendaki hidayah kepada orang tersebut, niscaya dia tidak akan mendapatkan hidayah. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah cintai. Adapun dunia dan apa yang ada di dalamnya, ini diberikan kepada siapa saja. Baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Allah berikan dunia karena saking rendahnya dunia. Tapi hidayah pilihan dari Allah. Bisa saja Allah SWT jadikan kita termasuk mereka, orang-orang yang diharamkan dari hidayah Islam, dijauhkan dari hidayah sunnah. Tapi Allah SWT menghendaki kebaikan bagi diri kita. Maka beliau sampaikan di sini, nikmat tersebut
wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min, dan juga untuk menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap mukmin. Apakah setelah kita mendapatkan hidayah, kemudian kita berleha-leha, bersantai-santai, berarti saya akan selamat selamanya? Wajib bagi setiap orang yang mendapatkan nikmat untuk bersyukur. Kalau memang kita merasa bahwasanya nikmat hidayah adalah nikmat yang besar, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Belajar. Dan terus belajar. Dan mengamalkan apa yang kita ilmui. Itu adalah syukur yang paling besar di dalam mensyukuri nikmat hidayah ini. Kalau tidak, khawatirnya nikmat tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia sering bolak-balik. Ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah SWT membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Sekarang seseorang dibukakan hatinya kepada sunnah, semangat untuk mempelajari ilmu. Siapa di antara kita yang menjamin besok seseorang dalam keadaan demikian? Kemarin mungkin si fulan masih dalam keadaan semangat di atas Islam dan juga sunnah, tapi hari ini sudah berubah. Maka seseorang tidak merasa aman. Dan hendaklah dia bersyukur atas kenikmatan hidayah ini dan berusaha menjaganya, di antaranya adalah dengan terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana wa ikhwanana al-muslimina bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kita memohon kepada Allah, boleh berdoa, mendoakan untuk kita semuanya dan kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Wa ayyahaba lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan semoga Allah SWT memberikan karunia kepada kita rahmatnya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha memberikan. Wa li ahammiyati hadzal mawdu' wa tafarruqi ahwa'il khalqi fihi. Karena pentingnya perkara ini, yaitu perkara akidah, dan banyaknya hawa nafsu di dalam masalah ini, aliran-aliran. Ahbabtu an aktuba ala sabilil ikhtisar aqidatana. Aku ingin menulis meskipun dengan singkat akidah kita, aqidah ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wahia al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Aqidah kita, aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan juga takdir yang baik maupun yang buruk. Sa'ilan Allah Ta'ala ayyaj'ala dhalika khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an liibadihi. Berharap dan meminta kepada Allah, semoga Allah SWT menjadikan apa yang saya tulis ikhlas, mengharapkan wajah Allah, dan sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan bermanfaat bagi para hambanya. Kemudian setelah itu mulailah pengarang menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidatuna, akidah kami, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidatuna al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir
wal qadari khairihi wa syarri. Akidah kami, keyakinan kami adalah beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qadar yang baik maupun yang buruk. Sebenarnya kaum muslimin secara umum insyaallah kalau ditanya tentang rukun iman, maka mereka menghafal dan bisa menyebutkan rukun iman yang 6 satu persatu. Tapi banyak di antara mereka yang hanya sekedar menghafal, tapi tidak memahami makna dan kandungan dari masing-masing rukun iman. Padahal itulah inti dari akidah kita. Dan seluruh para imam dalam berbagai madhab, dari generasi ke generasi, di dalam masalah beriman kepada 6 rukun iman ini semuanya satu. Karena ini adalah akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau menjelaskan dimulai dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah, dia adalah yang paling pokok. 6 rukun iman semuanya adalah pokok. Dan yang paling pokok, yang paling penting adalah rukun yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian besar isi kitab ini, kalau kita lihat penjelasan dari beliau tentang rukun iman yang pertama. Kita lihat bagaimana cara beriman kepada Allah yang benar. Dan ini adalah yang paling pokok di antara rukun-rukun iman, maka kita harus memberikan porsi dan perhatian yang besar terhadap rukun iman yang pertama ini. Beliau mengatakan fanu'minu birububiyyatillahi ta'ala. Maka kita beriman, cara beriman kepada Allah, beriman dengan rububiyah Allah. Maksudnya, ay bi annahu rabbul khaliqul malikul mudabbir li jami'il umur. Beriman kepada Allah maknanya yang pertama adalah beriman dengan rububiyah Allah, yang artinya meyakini, mengimani bahwasanya Allah dialah Ar-Rabb. Apa makna Ar-Rabb? Makna Ar-Rabb mengandung makna di antaranya adalah meyakini bahwasanya dialah Allah SWT Al-Khaliq. Ar-Rabb adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Dan dialah Al-Malik. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang menjadi raja bagi segala sesuatu. Penguasa langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Mudabbiru li jamil umur, dan dialah yang mengatur seluruh perkara. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah dan tidak ada yang mengatur apa yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah SWT. Maka silahkan masing-masing dari kita melihat pada dirinya sendiri, sudahkah keyakinan tersebut ada di dalam dirinya. Yang kedua, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Dan kita beriman dengan uluhiyah Allah. Maknanya adalah ay bi annahul ilahul haq wa kullu ma'budin siwahu batil. Meyakini bahwasanya Allah SWT dialah sesembahan yang hak, yaitu sesembahan yang memang benar. Sesembahan yang memang berhak untuk disembah hanyalah Allah SWT.
Dan bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil, tidak pantas dan tidak berhak untuk disembah. Ini keyakinan yang kedua yang harus kita yakini dalam rukun iman yang pertama. Sudahkah keyakinan tersebut ada di dalam diri kita masing-masing? Yang ketiga, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Yang ketiga adalah beriman dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Karena Allah SWT di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam hadis mengabarkan tentang nama dan juga sifat Allah. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, At-Tayyib, Ar-Rafiq, dan memiliki sifat-sifat. Termasuk beriman kepada Allah, kita beriman dengan nama dan juga sifat tersebut. Ay bi annahu lahul asma'ul husna was sifatul kamilatul ulya. Meyakini secara umum bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Itu nama-nama yang paling baik. Baik secara lafadznya, tidak ada lafadz yang lebih baik daripada lafadz-lafadz asma'ul husna, dan paling sempurna dan paling baik dari sisi isinya. Secara umum, meskipun kita tidak menghafal atau belum menghafal nama-nama tersebut, tapi secara umum kita beriman Allah memiliki nama-nama yang husna, yang paling baik. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW di dalam hadis. Dan dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Sifat dan seluruh sifat yang Allah miliki adalah sifat yang paling sempurna. Di antara sifat Allah kasih sayang. Maka kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang paling sempurna. Di antara sifat Allah adalah tinggi. Dan ketinggian Allah adalah ketinggian yang paling sempurna. Dan seluruh sifat-sifat Allah demikian yang kita yakini. Meyakini bahwasanya seluruh sifat yang Allah kabarkan atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah sifat Allah, maka mencapai kesempurnaan yang paling sempurna. 3 poin yang paling penting di dalam masalah beriman kepada Allah. Kemudian setelahnya beliau memperinci. Seandainya seorang yang beriman secara global dia meyakini 3 perkara tadi, maka dia di atas kebaikan. Bagus. Dan itu adalah kadar yang mencukupi bagi dia. Dalam masalah iman kepada Allah, dia sudah baik. Tapi kalau dia mempelajari lebih dalam perincian dari 3 perkara tadi, maka tentunya akan semakin bertambah keimanannya. Semakin kokoh akidahnya. Semakin berkualitas setelahnya ibadah dan juga akhlaknya. Maka beliau rahimahullah menjelaskan satu persatu dari 3 poin tadi dengan mendatangkan dalilnya dan juga sedikit perincian. Wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalik. Maka kita beriman dengan keesaan Allah di dalam 3 perkara tadi. Di dalam masalah rububiyah, meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, dialah yang merajai, dialah yang mengatur. Dan meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang esa di dalam masalah uluhiyah, yang berhak untuk disembah. Dan meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang hanya memiliki, dan dialah satu-satunya memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang paling sempurna. Ai bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian beliau mendatangkan dalilnya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budahu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah SWT
Rabb. Tadi Rabb maknanya apa tadi? Mencipta, menguasai dan juga mengatur. Dialah Rabb bagi langit dan juga bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, kalau demikian maka hendaklah kalian menyembahnya. Rabbus samawati wal ard, berarti di sini ada tauhid rububiyah tadi. Fa'buduhu, maka hendaklah engkau menyembahnya. Di situ ada tauhid uluhiyah. Mengisahkan Allah di dalam ibadah. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Tauhidul uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Di dalam namanya, di dalam sifatnya. Maka ayat ini mengandung 3 poin yang penting tadi. Mengandung tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dengan tauhid asma dan juga sifat. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dalam ayat yang pendek ini. Rabbus samawati wal ard, tauhid rububiyah, Rabb bagi langit dan juga bumi. Sembahlah dia dan sabarlah dalam menyembahnya, tauhidul uluhiyah, mengisahkan Allah dalam ibadah. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Ini adalah tauhid asma dan juga sifat. Kemudian beliau mengatakan wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat apa ini? Ayat kursi. Yang insyaallah masing-masing dari kita telah menghafal ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ini. Di dalam ayat kursi, kalau kita cermati, di dalamnya ada 3 jenis tauhid tadi. Allahu la ilaha illa huwa, Allah dialah sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Hanya menyembah kepada Allah saja. Al-Hayyul Qayyum, dialah yang maha hidup, yang maha menegakkan. Nama di antara nama-nama Allah Al-Hayyul Qayyum, berarti ada tauhid asma dan juga sifat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah SWT tidak ditimpa rasa kantuk dan juga tidak ditimpa tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti di sini ada sifat. Sifat yang sempurna bagi Allah. Allah menafikan dari dirinya kekurangan dan juga aib. Karena yang tidur ini yang lelah. Ya, sekarang kalau ada yang ngantuk berarti seharian belum tidur mungkin ya. Yang ngantuk itulah yang lelah. Allah SWT dialah yang maha hidup, yang maha kuat. Tidak lelah. Dan dialah yang mengatur alam semesta setiap waktu. Maka di sini ada tauhid nama dan juga sifat Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah sempurna di dalam kehidupannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tauhid asma dan juga sifat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Mereka makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Menunjukkan lemahnya makhluk. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursi Allah adalah seluas langit-langit dan juga bumi. Menunjukkan tentang rububiyah Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Bukan sesuatu yang berat bagi Allah untuk menjaga keduanya. Tauhidur rububiyah. Asma dan juga sifat. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dialah yang maha tinggi dan juga maha besar. Tauhid, asma dan juga sifat.
Ayat kursi berisi tentang 3 poin yang penting di dalam masalah beriman kepada Allah. Sehingga tidak heran kalau Nabi SAW mengabarkan bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Wa nu'minu bi annahu huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dan kita beriman bahwasanya Allah SWT dialah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Tauhidul uluhiyah. Alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Nama dan juga sifat. Ilmu Allah adalah termasuk sifat Allah, dan sifat Allah adalah sifat yang paling sempurna. Sehingga Allah mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang kita nampakkan maupun yang kita sembunyikan. Huwar Rahmanur Rahim, dan dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tauhidu al-asma'i wa sifat. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah sebutkan di sini di antara nama-nama Allah, tauhidul asma'i wa sifat. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah suci dari seluruh kekurangan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah SWT yang maha mencipta. Dialah al-bari', hampir sama maknanya dengan al-khaliq. Al-musawwir, dan dialah yang maha membentuk. Tauhid, asma' dan juga sifat. Lahul asma'ul husna, dialah yang memiliki nama-nama yang husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih untuk Allah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Bertasbih artinya adalah menyucikan Allah dari seluruh sifat kekurangan. Jadi nama Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sifat Allah sempurna dan maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang, ditutup dengan penyebutan nama di antara nama-nama Allah. Disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Hasyr. Isinya juga ada tauhidul asma'i wa sifat, ada di situ tauhid al-uluhiyah. Wa nu'minu bi anna lahum mulka as-samawati wal ard. Dan kita beriman bahwasanya bagi Allah seluruh kerajaan langit dan juga bumi. Milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita milik Allah. Keluarga yang kita cintai semuanya juga milik Allah. Harta yang kita miliki semuanya juga milik Allah. Hanya dititipkan sebentar untuk kepada kita, dan suatu saat akan Allah ambil kembali miliknya tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya adalah kita, adalah milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanya masing-masing dari kita tentang apa yang sudah Allah titipkan sementara dahulu di dunia. Harta, amanat, ilmu. Yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah berikan kepada siapa yang kehendaki anak wanita, dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Kembali kepada kehendak Allah. Anak adalah merupakan pemberian. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Atau Allah mengumpulkan mereka atau menikahkan mereka laki-laki dan juga wanita. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan sebagian mereka dengan kehendaknya mandul. Memiliki anak adalah dengan kehendak Allah, tidak memiliki anak juga dengan kehendak Allah. Innahu alimun qadir. Dialah yang maha mengetahui.
maslahat. Yang terbaik bagi si fulan adalah demikian, yang terbaik bagi si fulan adalah demikian. Ketika Allah mentakdirkan bagi sebagian orang memiliki anak laki-laki atau wanita, itu dengan hikmah dan juga dengan ilmu. Dan dialah qadir, dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ayat ini juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Dialah yang maha mencipta. Wa nu'minu bi annahu laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in 'alim. Dan kami beriman bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini akidah kita. Tadi disebutkan keyakinan kita adalah Allah memiliki nama dan juga sifat. Keyakinan kita tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam nama dan juga sifat tersebut. Tidak serupa dengan makhluknya. Ketika Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang sebuah sifat, maka keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat tersebut tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Kita bukan musyabbihah, yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi pendengaran Allah adalah maha sempurna, berbeda dengan pendengaran makhluk. Dan dialah yang maha melihat, makhluk juga melihat. Tapi penglihatan Allah adalah penglihatan yang paling sempurna. Mendengar apa yang jauh maupun yang dekat. Yang diucapkan oleh manusia dengan keras maupun yang dia bisikkan kepada orang lain. Melihat yang jauh maupun yang dekat, yang besar maupun yang kecil. Berbeda dengan penglihatan dan juga pendengaran manusia. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah maha mendengar dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, maha melihat dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk, demikianlah juga dalam sifat-sifat yang lain. Nanti akan diperinci oleh Syekh beberapa sifat tersebut. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan juga bumi. Kekayaan langit dan juga bumi, tambang, tanaman, ikan yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali di sana, di dalam lautan, yang manusia tinggal mengambil saja. Dengan gratis oleh Allah SWT diberikan. Allah yang menciptakan mereka, mengembangbiakkan mereka. Allah berikan rezeki kepada manusia yang tidak ada habis-habisnya. Meskipun seluruh orang Sulawesi tiap hari makan ikan. Tapi sejak dulu sampai sekarang tidak akan ada habisnya. Bahkan diekspor ke negara yang lain. Allah SWT yang memiliki perbendaharaan, kekayaan, langit dan juga bumi. Allah luaskan rezeki bagi sebagian dan Allah sempitkan bagi sebagian yang lain. Kekayaan tersebut Allah luaskan bagi sebagian. Dibukakan baginya pintu-pintu rezeki. Dalam berbagai bidang. Dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertambangan dan seterusnya. Allah bukakan bagi sebagian orang pintu-pintu rezeki tersebut. Dan Allah sempitkan bagi sebagian yang lain. Dengan kehendak Allah. Dan Allah SWT ketika meluaskan dan juga menyempitkan, maka ini dengan hikmah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah SWT meluaskan rezeki bagi hamba-hambanya, niscaya mereka akan berlebihan di permukaan bumi. Karena kalau sudah punya harta yang banyak, maka dia akan, dan manusia hawanya
ingin melakukan sesuatu yang jelek. Ammaratun bisu, senantiasa menyuruh kepada sesuatu yang jelek. Sehingga kalau sudah punya harta, maka dia akan lakukan apa yang dia inginkan. Allah tahu seandainya dibukakan rezeki tersebut bagi para hamba-hambanya, maka dikhawatirkan mereka akan berlebihan di permukaan bumi ini sehingga lalai dari Allah, sehingga lalai dari negeri akhirat. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi Allah SWT menurunkan rezeki tersebut sesuai dengan kadarnya. Allah tahu sebentar lagi antum akan ada tagihan pendaftaran ulang sekolah. Maka Allah berikan bulan ini atau bulan kemarin. Sehingga tidak heran kalau uangnya kok habis terus ya. Karena memang Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadarnya. Allah tahu lemahnya diri kita ketika kita memiliki uang yang banyak. Allah turunkan secara sedikit demi sedikit. Kalau kita hitung uang yang sudah kita gunakan semenjak kita lahir sampai sekarang, mungkin sudah miliaran rupiah. Makanan, peralatan, pakaian, transport. Kalau dihitung, sampai kita meninggal itu sudah miliaran, bahkan mungkin bisa ratusan miliar. Apakah mau kita diturunkan di awal, ini 100 miliar selama 60 tahun misalnya. Habis dari dulu. Allah SWT turunkan rezeki tersebut secara pelan-pelan sesuai dengan kadarnya. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Di sini ada tauhidur rububiyah, meyakini bahwasanya rezeki Allah SWT yang mengatur. Meyakini bahwasanya Allah dialah yang mengetahui segala sesuatu. Ayoul ikhwah, anda perhatikan Syekh di sini bagaimana caranya menjelaskan kepada kita akidah dengan menyebutkan dalilnya. Supaya kita tenang. Karena akidah adalah keyakinan dan kita ingin keyakinan yang hak, keyakinan yang benar. Dari mana sumbernya? Ya dari Al-Quran. Allah sendiri yang mengabarkan dan dialah yang lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya. Di sini beliau tidak hanya menyebutkan satu atau dua ayat. Beberapa halaman beliau sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan beriman kepada Allah. Wa nu'minu bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada sesuatu yang melata, yang merangkak di permukaan bumi ini, termasuk manusia, kecuali atas Allah rezeki mereka. Atas Allah rezeki mereka. Yaitu Allah SWT mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memberikan rezeki kepada masing-masing dari mereka. Karena semuanya ciptaan Allah. Allah ciptakan mereka dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Sehingga seseorang tidak khawatir tentang masa depannya dan juga masa depan anak-anaknya. Allah SWT yang menciptakan kita semuanya telah menjamin rezeki bagi masing-masing dari mereka dan tidak akan meninggal sebuah jiwa kecuali setelah disempurnakan rezekinya. Nggak mungkin meninggal dunia, masih ada satu butir nasi yang sudah ditentukan oleh Allah belum sampai kepada orang tersebut. Dan dialah yang mengetahui tempat tinggal mereka dan apa yang menjadi akhir dari kehidupan mereka. Kullun fi kitabim mubin, semuanya berada di dalam kitab yang jelas, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Kitab yang tertulis di dalamnya segala sesuatu. Wa nu'minu bi annahu wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan kita beriman bahwasanya dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu yang gaib. Tidak mengetahuinya kecuali Dia. Ilmu yang gaib, kunci-kuncinya Allah SWT dialah yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci ilmu gaib tersebut kecuali Allah. Termasuk di antaranya adalah as-sa'ah, kapan terjadinya tiupan sangkakala yang pertama.
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dialah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Ikannya, pohon-pohonnya, rumput-rumputnya, seluruh jenis hewan, yang kecil maupun yang besar, Allah SWT mengetahui secara terperinci kapan lahirnya, kapan matinya, di mana mereka berada. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dialah yang mengetahui apa yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah SWT mengetahuinya. Saat ini atau detik ini berapa juta daun yang berjatuhan di permukaan bumi. Allah SWT mengetahui kapan jatuhnya pohon tersebut dan daun tersebut, daun yang mana saja, dan jatuh di sebelah mana, terbang ke sebelah mana, Allah SWT mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada biji-bijian yang ada di kegelapan bumi. Ada biji-bijian yang bukan hanya berada di atas tanah, di dalam tanah. Entah itu terbawa banjir, atau dibawa oleh burung, atau dibawa oleh angin, jatuh kemana, dan berada di dalam bumi. Allah SWT mengetahui biji-bijian tersebut. Dan tidak ada yang basah maupun yang kering, kecuali semuanya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Menunjukkan tentang kesempurnaan sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT. Wa nu'minu bi anna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Kita beriman bahwasanya Allah SWT dialah yang mengetahui ilmu sa'ah. Sa'ah, tiupan sangkakala yang pertama. Dikabarkan oleh Nabi SAW di hari Jumat. Cuma Jumat yang mana Nabi SAW tidak mengetahui. Malaikat Jibril juga tidak mengetahui. Allah SWT dialah yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim wanita. Apakah dia akan menjadi anak laki-laki atau wanita? Di awal terjadinya pertemuan antara mani laki-laki dan wanita, maka tidak ada yang mengetahui apakah janin tersebut akan menjadi manusia, laki-laki atau wanita, tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT. Baru setelah 4 bulan, Allah SWT mengutus malaikat dan mentakdirkan di sana ini laki-laki atau wanita, rezekinya, amalannya, maka setelah itu barulah dokter bisa melihat dia laki-laki atau wanita. Karena setelah itu bukan menjadi ilmu gaib lagi, sudah Allah SWT beritahukan kepada malaikat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Semuanya hanya bisa berencana saja, tapi mengetahui secara pasti besok yang terjadi adalah demikian, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Dialah Allah SWT yang Maha mengetahui perkara-perkara yang detail sedalam-dalamnya. Menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sifat-sifat Allah yang harus kita imani, dan ini adalah termasuk tauhid asma dan juga sifat. Dan kita beriman bahwasanya di antara sifat Allah ayyuhal ikhwah adalah berbicara. Allah berbicara. Dengan apa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, bagaimana dia menghendaki.
Ini di antara sifat yang harus kita imani. Allah yang mengabarkan bahwasanya dirinya berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Berarti di antara sifat Allah adalah berbicara. Allah yang mengabarkan. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang kepada perjanjian dengan kami dan Allah Rabb-nya berbicara kepadanya. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Dan kami memanggil dia, yaitu memanggil Musa. Dan memanggil adalah di antara jenis berbicara. Kadang seorang berbicara dengan pelan-pelan, berbisik. Terkadang memanggil. Ini semua adalah termasuk jenis-jenis kalam, jenis-jenis pembicaraan. Dari bagian kanan Bukit Tur. Dan kami mendekatkan dia dengan sebenar-benarnya. Sehingga Musa pun bermunajat kepada Allah SWT. Berarti di antara sifat Allah adalah berbicara. Kita tetapkan sebagaimana Allah SWT mengabarkan dalam ayat yang banyak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabbmu berbicara kepada malaikat, Allah berbicara. Wa idh qala Allah, dan ketika Allah berbicara. Bagaimana sikap kita? Beriman. Tauhid, asma dan juga sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan juga sifat. Kita tetapkan sebagaimana datangnya. Kemudian kita yakini bahwasanya sifat tersebut berbeda dengan sifat makhluk. Tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Bagaimana cara berbicara? Allahu a'lam. Yang jelas dia berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana dia berbicara, tapi mengabarkan kepada kita bahwa dia berbicara. Selesai. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Wa nu'minu bi annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya lautan ini menjadi tinta bagi kalimat-kalimat Allah, bagi kalamullah. Seandainya ucapan Allah ditulis dengan tinta yang berasal dari air di lautan, seluruhnya ditulis dengan tinta tersebut, niscaya akan habis air laut tersebut sebelum Allah SWT selesai berbicara. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat kalam. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya apa yang ada di bumi ini berupa pohon-pohonan menjadi pena, dipotong seluruh pohon-pohonan yang ada di bumi ini dari awal sampai akhir. Kemudian dijadikan pena, masuk ke pabrik semuanya jadi pena. Jadi pensil. Kemudian air yang ada di lautan dijadikan sebagai tinta. Dilipat gandakan menjadi 7 kali lautan. Seandainya lautan yang ada di bumi semuanya dijadikan tinta, ditambah lagi 7 kali lipat, ma nafidat kalimatullah. Niscaya tidak akan cukup untuk menulis seluruh kalamullah. Kenapa demikian? Karena Allah SWT dialah yang maha kekal selamanya. Dialah Allah, dialah al-akhir. Dialah al-awwalu wal-akhiru. Dialah yang kekal selamanya. Maka ucapan Allah juga kekal, tidak akan ada habisnya. Syahidnya di sini Allah SWT memiliki sifat kalam. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang
maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimati sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam. Kenapa di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah berbicara? Ada sebagian aliran yang sesat yang mereka mengingkari sifat kalam. Mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam. Alasannya apa? Alasannya karena kalau kita menetapkan sifat kalam bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah punya bibir, Allah punya lidah, Allah punya gigi. Mereka mengatakan kan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat kalam. Tentunya ini adalah keyakinan yang batin. Siapa yang mengatakan bahwasanya ketika Allah mengatakan Allah memiliki sifat kalam kemudian kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Kita tidak meyakini demikian. Tadi sudah disebutkan ketika kita meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar, As-Sami', kita dan mereka sepakat bahwasanya Allah Maha mendengar. Apakah ketika kita meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar, berarti kita meyakini bahwasanya Allah sifat mendengarnya sama dengan sifat mendengarnya manusia? Sama-sama kita mengatakan tidak. Mereka pun kalau ditanya tidak sama. Pendengaran Allah sesuai dengan keagungannya, Maha sempurna, dan pendengaran manusia sesuai dengan keadaannya, penuh dengan kekurangan. Kita katakan demikianlah kita meyakini sifat kalam bagi Allah SWT. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan bicara yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Menetapkan sifat bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kita beriman bahwasanya kalamullah, ucapan Allah adalah ucapan yang paling sempurna. Berbeda dengan ucapan kita. Dari sisi apa? Sidqan fil akhbar. Di dalam pemberitaan, maka ucapan Allah adalah yang paling sempurna dari sisi kebenarannya. Dengan sedetail-detailnya. Kalau Allah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang surga, tentang neraka, tentang kisah Fir'aun, tentang kisah Adam, maka demikianlah kenyataannya yang terjadi dahulu. Tidak ada ucapan Allah yang dusta sedikit pun. Nah ini berbeda dengan kalau kita cerita ya. Cerita tentang sebuah kejadian. Ada di sana perbedaan dengan kenyataan yang ada. Ada yang terlalu besar perbedaannya, ada yang meleset sedikit. Itu kelemahan kita. Karena ingatan kita yang tidak sempurna, sehingga ketika kita menceritakan kembali, belum tentu persis dengan apa yang terjadi. Kita butuh orang lain untuk juga menguatkan, untuk menceritakan. Tapi ucapan Allah paling sempurna di dalam masalah kejujuran dan juga kebenaran. Sehingga kita kembali kepada Al-Quran kalau ingin mengetahui tentang perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang, yang terjadi di masa yang terdahulu. Wa adlan fil ahkam, dan ucapan Allah adalah yang paling adil di dalam hukum-hukumnya. Ketika Allah menyebutkan sebuah hukum di dalam Al-Quran, maka itu adalah hukum yang paling adil, yang paling bijaksana. Tentang masalah warisan, Allah sebutkan bagian-bagiannya. Untuk seorang istri yang dia memiliki anak atau dia tidak memiliki anak, suami yang memiliki anak yang ditinggal mati oleh istrinya, atau suami yang tidak memiliki anak
seorang anak wanita apabila dia sendiri atau bersama saudari-saudari yang lain, Allah tentukan bagian-bagiannya. Kalau Allah menentukan sebuah hukum di dalam Al-Quran, maka itu adalah hukum yang paling adil. Kalau kita berhukum dengan Al-Quran, melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita adalah orang yang paling adil. Bukan kembali kepada adat atau budaya atau kebiasaan. Yang adil adalah ketika, kata mereka, disamaratakan antara laki-laki dan juga wanita. Menurut mereka itu adalah sebuah keadilan. Padahal itu bertentangan dengan Al-Quran. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi seorang laki-laki, 2 bagian wanita. 2 kali lipat bagian wanita. Itulah keadilan di sisi Allah. Dan ucapan Allah apabila itu berupa hukum adalah hukum yang paling adil. Ingin menjadi orang yang adil, berhukum dengan Al-Quran. Wa husnan fil hadith. Dan ucapan Allah adalah yang paling indah. Tidak ada yang lebih indah daripada ucapan Allah. Jadi ucapan Allah adalah yang paling benar, yang paling adil, dan juga yang paling indah. Itulah kesempurnaan kalamullah. Qala Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah SWT mengatakan, dan telah sempurna ucapan Rabbmu, baik dari sisi kebenarannya maupun dari sisi keadilannya. Wa qala, dan Allah mengatakan, wa man asdaqu minallahi hadithan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah. Ingin menjadi orang yang jujur, katakan qala Allah. Allah SWT mengatakan demikian. Karena ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar. Wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah, bi anna al-Qur'an al-Karima kalamullah ta'ala. Di antara akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah bagian dari kalamullah. Kalau tadi beliau menyebutkan Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Di antara kalamullah adalah Al-Quran. Allah SWT dahulu, dialah yang pertama kali mengucapkan Al-Quran. Dialah yang pertama kali mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Dialah yang pertama kali mengatakan watini wazaitun. Didengar ucapan tersebut oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah kalamullah. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah kalamullah. Ucapan Allah. Dinisbahkan, disandarkan kepada Allah yang pertama kali mengucapkan. Ketika didengar oleh Rasulullah SAW, yang dia dengar dari malaikat Jibril adalah kalamullah. Ketika Rasulullah SAW menghafalnya, disampaikan dan dibacakan kepada para sahabatnya, membacakan kepada mereka watini wazaitun, maka yang beliau ucapkan, yang beliau perdengarkan kepada para sahabat adalah apa? Kalamullah. Yang didengarkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW adalah kalamullah. Para sahabat ketika mereka menyampaikan Al-Quran yang mereka hafal dari Nabi SAW kepada para tabi'in juga demikian. Kemudian ditulis di batu, di kulit. Yang mereka tulis di atas batu, di atas kulit, kemudian menjadi mushaf di zaman Utsman bin Affan, itu adalah kalamullah. Jadi baik yang dihafal oleh para hufaz, yang ditulis di dalam mushaf, yang dibaca oleh seorang qari, yang kita dengar,
dari radio atau televisi, itu semua adalah kalamullah. Kenapa dinamakan kalamullah? Karena yang namanya kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Meskipun qari yang membaca watini wa zaitun, kita tidak mengatakan itu adalah ucapan qari, tidak. Suaranya suara qari. Itu suara Syekh Hudzaifi. Itu suara Syekh Sudais, iya. Tapi yang dia baca adalah kalamullah. Beliau mengatakan kalamullahi takallama bihi haqqan. Allah SWT berbicara, dialah yang pertama kali mengucapkan haqqan dengan benar. Wa alqahu ila Jibril. Kemudian Allah sampaikan kepada Jibril. Fanazala bihi Jibrilu ala qalbin nabi. Kemudian Jibril turun dan mewahyukan itu di hati Rasulullah SAW. Dan dia adalah kalamullah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Qudus yaitu malaikat Jibril, dialah yang menurunkan wahyu tersebut dari Rabbmu dengan hak. Itu adalah kalamullah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu adalah berasal dari Allahu Rabbul Alamin. Malaikat Jibril yang turun dengan membawa kalamullah tersebut. Ala qalbik litakuna minal mundirin. Di atas hatimu, dibawakan dan disampaikan kepada hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, menjadi seorang rasul yang mengingatkan umatnya. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran tersebut, kalamullah tersebut adalah dengan bahasa Arab yang jelas. Orang-orang Arab, mereka tahu bahwasanya Al-Quran dari awal sampai akhir itu adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Berarti Al-Quran itu adalah bagian dari kalamullah. Kalau dia adalah bagian dari kalamullah dan kalam adalah sifat. Tadi sudah kita sebutkan kalam adalah sifat. Berarti Al-Quran adalah kalamullah dan Al-Quran dan kalamullah adalah sifat. Dan sifat Allah bukan makhluk. Sehingga keyakinan Ahlussunnah, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah bagian dari kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Dia adalah sifat Allah. Ingin membantah ucapan Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mereka meyakini akidah mereka bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah keyakinan yang kufur. Banyak para imam yang mengatakan man qala Al-Qur'anu makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian beliau mengatakan wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla 'aliyyun 'ala khalqihi bi dzatihi wa sifatihi liqaulihi ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan kita Ahlussunnah beriman bahwasanya Allah SWT dialah yang maha tinggi atas seluruh makhluknya dengan zatnya dan juga sifatnya. Zatnya maha tinggi. Sifatnya juga maha tinggi, maha sempurna. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya firman Allah SWT, wa huwal 'aliyyul 'azim. Dialah Allah SWT yang maha tinggi. Ini adalah ketinggian yang mutlak, ketinggian dalam seluruh perkara. Tinggi dari sisi zatnya, dialah yang maha tinggi. Tinggi dari sisi kedudukannya, dialah yang maha tinggi. Dan dialah yang maha tinggi dalam kerajaannya. Atau dalam kekuasaannya. Ketinggian yang mutlak. Dan dialah yang maha besar. Wa qawlihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah SWT yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Menunjukkan tentang ketinggian Allah. Wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang maha bijaksana dan juga maha mengetahui.
ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ulu. Ini adalah sifat yang harus kita tetapkan bagi Allah. Allah SWT memiliki sifat al-ulu, yaitu berada di atas. Di mana Allah di atas? Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, dan dialah yang lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Beranikah kita membantah apa yang Allah SWT kabarkan tentang dirinya? Kemudian mengatakan Allah di mana-mana. Padahal Allah SWT dialah yang mengatakan, dialah yang berada di atas. Aamintum man fis sama, kata Allah. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Ada seorang budak wanita yang ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di manakah Allah? Dia mengatakan, fis sama. Allah SWT berada di atas. Sampai akhirnya beliau SAW berkata kepada majikannya, A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak tersebut, budak wanita tersebut, karena sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Setelah Nabi SAW mendengar tentang jawaban yang benar yang diucapkan oleh budak wanita tersebut. Jangan sampai seseorang lebih bodoh daripada seorang budak. Allah SWT berada di atas. Maka kita yakini bahwasanya Allah SWT dialah yang maha tinggi. Wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Dan kita juga beriman, ini masih berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman dengan sifat-sifatnya. Di antaranya meyakini bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy. Menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Berarti di antara sifat Allah istiwa. Dan makna istiwa adalah meninggi. Sikap kita tetapkan bahwasanya Allah beristiwa. Sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan istiwa makhluk. Tidak serupa dengan istiwa makhluk. Allah SWT sebutkan tentang sifat istiwa ini dalam Al-Quran 7 kali. Satu ayat berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan ayat yang lain tsumma istawa 'alal 'arsy. 7 kali Allah SWT ulang dan menunjukkan bahwasanya sifat di sini adalah hakikat. Tidak boleh dikatakan majaz, kemudian diartikan istiwa artinya adalah istila. Maksudnya adalah menguasai arsy. Ini takwil. Ini mengubah makna yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah tidak boleh. Ini sembrono, berani mengubah makna yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Istawa di dalam bahasa Arab maknanya jelas. Meninggi. Dari mana dia mendatangkan makna yang baru istilah, yang artinya adalah menguasai. Dan menguasai di sini di dalam bahasa Arab istilah artinya adalah menguasai setelah sebelumnya dia tidak berkuasa. Jadi kalau diartikan tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia menguasai arsy setelah sebelumnya tidak menguasainya, ini bukan memuji Allah, ini mencela dan mensifati Allah SWT dengan sifat kekurangan. Allah SWT dialah yang senantiasa menguasai segala sesuatu. Allah SWT maha berkuasa. Bagaimana mengatakan sebelumnya Allah tidak menguasai arsy, kemudian setelah itu Allah menguasai arsy. Berarti di sini kalau kita cermati ada kekurangan di dalam tauhid rububiyah. Tadi sudah sebutkan tauhid rububiyah artinya meyakini bahwasanya Allah dialah yang merajai segala sesuatu, menguasai segala sesuatu.
Jangan kita kembali kepada akal kita. Kembali kepada ilmu kalam, falsafat. Kembali kepada pemahaman yang benar yang dipahami oleh para sahabat. Istawa maknanya adalah ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqar. Meninggi, menetap. Kita tetapkan sifat tersebut untuk Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan istiwa makhluk. Alasan mereka mentakwil sama dengan yang tadi kita sebutkan. Kalau kita menetapkan istiwa bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu alasan mereka. Kita katakan tidak ada. Tidak ada di sini penyerupaan. Kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya sifat istiwa tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Kemudian beliau mengatakan wastiwa'uhu 'alal 'arsy 'uluwuhu 'alaihi bidzatihi 'uluwan khassan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Istiwanya Allah di atas arsy itu adalah meningginya Allah di atas arsy. Dan tidak harus kemudian menempel dengan arsy. Sesuai dengan keagungan Allah. Bukan berarti Allah butuh dengan arsy. Bahkan sebaliknya arsy lah yang butuh dengan Allah SWT. Karena kalau Allah SWT menghendaki, Allah jatuhkan arsy. Arsy tetap berada di sana, Allah SWT yang menahannya. Arsy dialah yang butuh kepada Allah, bukan Allah Azza wa Jalla yang butuh dengan arsy. Ketinggian yang khusus yang sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, la ya'lamu kaifiyatahu illahu, tidak mengetahui tentang kaifiyahnya kecuali Allah SWT. Ini dalam seluruh sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan, demikian sikap dan juga keyakinan seorang muslim. Tidak boleh dia mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh dia mentakwil, mendatangkan makna yang baru yang tidak ada dasarnya di dalam bahasa Arab atau tidak sesuai konteksnya. Dan tidak boleh dia menolak sifat Allah tersebut. Dan tidak boleh dia merubah-rubah maknanya atau lafadznya. Sebagian ahlul bid'ah ada di antara mereka yang berusaha untuk merubah lafadz Al-Quran karena dianggap di situ ada tasybih. Wa kallamallahu Musa taklima. Dirubah oleh mereka wa kallamallaha Musa taklima. Harokatnya dirubah. Yang benar Allah berbicara kepada Musa, dirubah oleh mereka Musa berbicara kepada Allah untuk menafikan sifat kalam bagi Allah. Sampai demikian kesesatan mereka dan penyimpangan mereka sampai berani mengubah-ubah firman Allah Azza wa Jalla. Wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa 'ala 'arsyihi. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Wa huwa 'ala 'arsyihi, dan dia berada di atas arsy. Kita meyakini ahlu sunnah bahwasanya Allah bersama makhluknya. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali dia bersama kalian, bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah mengatakan bersama, berarti kita yakini Allah bersama makhluknya. Allah yang mengatakan. Tapi apa makna kebersamaan di sini? Kita kembali kepada bahasa Arab. Bagaimana mereka mengartikan kebersamaan? Apakah kebersamaan seperti yang dipahami oleh sebagian ahlul bid'ah, yang di dalam diri mereka ada penyakit? Bersama berarti Allah di mana-mana. Atau lebih parah daripada itu, bersama berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Apakah demikian makna Allah bersama makhluknya? Orang Arab ketika mereka menggunakan kata ma'a, bersama,
dalam pembicaraan mereka sehari-hari tidak harus bersama kemudian maknanya campur menjadi satu dengan yang lain. Air bersama susu, iya campur, betul jadi satu. Tapi tidak seluruh kata bersama di dalam bahasa Arab kemudian artinya adalah campur. Contoh misalnya, ada mereka mengatakan bertamu ya kepada seseorang dan tuan rumahnya mengatakan, "Ataita ma'aman?" Kamu datang bersama siapa? "Oh, ataitu ma'a Ali." Saya datang bersama Ali. Oh, kamu jadi satu. Ya, yang wujudnya dua badan jadi satu badan. Apakah itu maknanya? Tidak. Ketika dia mendengar saya datang bersama Ali, mungkin maksudnya adalah satu mobil. Atau bisa juga dua mobil, tapi datang secara bersamaan. Bahkan seandainya beda, tidak bersamaan, tapi datang bersama-sama ke tempat gurunya misalnya, mereka memahami itu makna bersama. Saya datang bersama Ali. Mungkin satu mobil, mungkin tidak satu mobil. Di antara mereka mengatakan nasiru bil laili wal qamaru ma'ana. Berjalan di gurun pasir di bawah cahaya bulan. Kemudian dia mengatakan kami berjalan di malam hari dan bulan bersama kami. Orang memahami apa? Oh, maksudnya adalah di bawah cahaya bulan, bulan purnama, dimanapun dia berjalan ada di situ cahaya bulan. Dia di bawah lembah dia temukan cahaya bulan. Ketika dia naik bukit dia temukan cahaya bulan. Ketika dia berhenti ada cahaya bulan. Berjalan ada cahaya bulan. Sehingga mereka pun mengatakan kami berjalan dan bulan bersama kami. Tidak ada orang Arab yang mendengar ucapan tadi kemudian memahami bulan berjalan bersama kita, di samping kanan kiri kita, atau di belakang kita. Kenapa kita tidak kembali kepada bahasa Arab yang diturunkan dengannya Al-Quran dalam memahami firman Allah Azza wa Jalla? Tidak lain, kenapa mereka menyimpang? Sebabnya adalah karena hati yang di dalamnya ada penyakit. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Kalau kita kembali kepada pemahaman mereka, kebersamaan di sini maksudnya adalah bisam'ihi wa ru'yatihi wa bi'ilmihi. Allah bersama makhluknya dengan pendengarannya, dengan penglihatannya dan juga dengan ilmunya. Di mana saja kita berada Allah mendengar. Di mana saja kita berada Allah melihat. Di mana saja kita berada Allah mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita kembali kepada dua ayat ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid dan juga dalam surat Al-Mujadilah, kita akan dapatkan ayat tersebut berbicara tentang ilmu. Sehingga para ulama dan juga para salaf memahami makna ma'iyah kebersamaan di sini adalah kebersamaan di dalam masalah ilmu. Itu bukan ta'wil. Itulah yang dipahami dalam bahasa Arab. Wa huwa ala arsyihi, dan dia berada di atas arsy. Tidak ada pertentangan di sini. Allah berada di atas arsy dan dia maha mengetahui apa yang terjadi di seluruh tempat. Di langit maupun di bumi. Allah di tempat yang paling tinggi. Allah dialah yang maha tinggi. Meskipun kita di tempat yang paling rendah di bumi ini, maka Allah SWT dialah yang maha mengetahui. Tidak ada pertentangan antara sifat ma'iyah kebersamaan yang dimiliki oleh Allah dengan sifat al-ulu, ketinggian yang dimiliki oleh Allah. Ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum. Dialah yang mengetahui keadaan-keadaan mereka dan mendengar ucapan-ucapan mereka. Wa yara af'alahum, dan dialah yang melihat pekerjaan-pekerjaan mereka, perbuatan mereka. Wa yudabbiru umurahum, mengatur urusan mereka. Yarzuqul faqir, dan dialah yang memberikan rezeki kepada orang yang fakir. Wa yujbirul kasir, dan Allah SWT dialah yang mengobati orang yang retak.
atau menambal orang yang retak. Yu'til mulka may yasha, dialah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan dialah yang mengambil kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Satu diangkat menjadi pejabat, yang satu diturunkan. Allah yang mengatur, meskipun dia di atas arsy, dialah yang mengatur semua yang ada di bumi ini, mengetahui apa yang mereka lakukan. Yu'izzu man yasha, Allah memuliakan siapa yang kehendaki, wa yudhillu man yasha, dialah yang menghinakan siapa yang dikehendaki, biyadihil khair, di tangannya seluruh kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi di bumi dan juga di langit adalah dengan kehendak Allah. Allah tahu secara detail apa yang terjadi di sini, dan dialah yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang memuliakan, yang menghinakan. Wa man kana hadza sya'nahu kana ma'a khalqi haqiqatan. Kalau demikian, berarti Allah SWT, orang zat yang demikian keadaannya, berarti dia bersama makhluknya secara hakikat. Wa in kana fawqahum ala arsy haqiqatan, meskipun Allah SWT berada di atas mereka, di atas arsy secara hakikat. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada pertentangan antara meyakini Allah di atas arsy dengan Allah SWT bersama makhluknya, karena makna kebersamaan di sini adalah bersama dari sisi apa? Ilmunya. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Wala naqulu kama taqulu al-hululiyyah min al-jahmiyah wa ghairihim, innahu ma'a khalqihi fil ardh. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini sebagaimana keyakinan hululiyah dari kalangan Jahmiyah dan selain mereka yang mengatakan bahwasanya Allah bersama makhluknya di bumi. Jadi Allah di mana-mana menurut mereka. Dan banyak di antara kaum muslimin ketika ditanya Allah di mana, mengatakan Allah di mana-mana. Tidak tahu bagaimana cara menjawab jawaban yang benar. Dia ingin mengungkapkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Tapi karena kebodohan, karena tidak belajar, akhirnya mengucapkan ucapan yang batil, mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Yang benar, Allah berada di atas arsy dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa nara anna man qala dzalika fa huwa kafirun aw dhallun li'annahu wasafa Allah bima la yaliqu minan naqais. Dan kami Ahlussunnah meyakini bahwasanya orang yang mengatakan demikian, mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam, atau dia adalah orang yang sesat. Jadi bisa keadaannya kalau sampai dia mengatakan wahdatul wujud, Allah bersatu dengan seluruh makhluknya, maka ini sampai kepada kekafiran. Atau dia sesat, tidak sampai kepada kekafiran tetapi dia salah, dia sesat, mengatakan misalnya Allah di mana-mana. Dia tidak tahu tentang konsekuensi dari ucapan tersebut. Kita katakan tersesat. Meskipun tidak sampai kepada kekafiran. Dia ucapkan itu karena kebodohan. Karena dia telah mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak pantas. Karena ketika mengatakan Allah di mana-mana, hakikatnya apa? Allah berada di seluruh tempat yang mulia maupun yang hina. Di masjid, di WC, di kolong jembatan. Tentunya ini adalah mensifati Allah dengan sesuatu yang hina dan tidak boleh. Allah SWT sifatnya adalah ulia. Sifat Allah semuanya adalah tinggi dan maha tinggi. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat yang hina. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah sesi yang kedua setelah maghrib. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.